Baik, di sini saya akan melakukan pengujian berupa pengujian Simobi ya. Nah, yang pertama itu kita udah hosting untuk Simobinya dengan nama undixa.simobi.id. Nah, ini adalah pada menu weather ya. Nah, pada weather monitoring ada pemantauan pH, kemudian ada TDS, ketinggian dan juga suhu ya. Nah, kemudian ada tambahan di sini ada tegangan. Nah, sebenarnya untuk weather monitoring ini dia nge-push data atau inputkan data itu selama 3 jam ya. Nah, itu sebenarnya akan, tetapi dalam pengujian ini saya ubah menjadi 15 detik. Nah, untuk pengujian ya. Nah, jadi sudah terlihat di sini ada nilai pH-nya. Nah, ini adalah yang terbaru ya, dan nilai pH terbaru. Kemudian ada nilai TDS-nya, ada nilai suhu dan nilai ketinggiannya. Nah, untuk alat-alatnya sendiri sudah saya pasang. Nah, di sini ada modul-modul sensornya, baik itu tegangan, kemudian ada pH, sensor TDS, kemudian ada suhunya dan ketinggiannya ya. Nah, untuk ketinggiannya sudah saya letakkan di sini ya. Nah, jadi ini dibaca 1 cm ya, berupa 1 cm. Kemudian untuk sensor-sensornya itu, untuk weather monitoringnya ada di sini. Ada itu pH, baik itu TDS dan juga suhunya. Sudah ada di dalam air, di dalam baknya. Nah, satu lagi untuk tegangan sudah saya hubungkan ya. Nah, itu untuk tegangan. Nah, yang ini untuk tegangannya, sensor tegangan. Voltaic sensor. Nah, sudah saya hubungkan ke akinya karena kita akan memantau tegangan dari akinya ketika di charger atau diisi ulang ataupun tidak. Nah, kemudian untuk pengujiannya ini karena hidroponik itu tergantung dengan nilai TDS-nya ya. Nah, ini nilai TDS-nya 1300 ya. Nah, 1324,38. Kita akan uji menggunakan ya TDS sensor ya. TDS dan IC sensor. Meter ya. Maaf, kok sensor. Nah, ini dimulai dari 000. Kita akan coba uji sini ya. Kita hold. Oke. Kita dapat angkanya 1406 ya. Lihat nggak ya? 1406. Kalau di sini 1300. Nah, jadi ada perbedaan ya, baik sensor ataupun pH meter, dan itu sudah diuji tingkat errornya gitu. Oke, kemudian untuk tegangannya ya, satu lagi karena kita memantau tegangan gitu. Jadi kita pantaunya itu tegangan dari solar panelnya itu dan juga akinya. Jadi ketika dia dicas berapa tegangannya, ketika dia tidak dicas berapa tegangannya. Nah, ini dalam kondisi tidak di charger ya, karena aki solar panelnya ini tidak ada cahaya matahari, masih belum ada cahaya matahari, jadi tidak di charger. Kemudian di sini saya menggunakan voltmeter ya, multimeter ya namanya ya. Nah, di sini multimeter menunjukkan 11,87 ya. Nah, sudah saya hubungkan ke akinya. Tuh, baik positif ataupun negatifnya. Kemudian di sini terdapat nilai tegangannya 11,89. Jadi ada perbedaan juga sama dengan TDS yang tadi ya. Ada perbedaan juga menggunakan mencari persentase errornya gitu. Jadi di laporan sudah ada mencari persentase errornya bagaimana. Nah, baik begitupun dengan pH dan juga suhu ya, sebenarnya ada persentase error dan juga nilai ketinggiannya gitu. Sudah tersedia pada laporan. Nah, itu dulu untuk fungsi weather monitoring. Kemudian kita akan lanjut ke auto feeder. Baik, di sini saya akan melakukan pengujian dari auto feeder ya, menu auto feeder. Nah, di sini sudah terlihat menu auto feedernya. Di sini ada gambar jam, kemudian ada tombol feed dan ada last feednya. Jadi auto feeder ini digunakan untuk memonitoring kapan terakhir hidroponik itu diberikan nutrisi ya. Jadi secara otomatis ya. Nah, untuk melakukan pengujian ini saya sudah setting. Jadi auto feedernya ini sudah berjalan selama 3 menit ya. Seharusnya itu bukan 3 menit tetapi setengah hari atau beberapa jam gitu. Nah, tapi untuk pengujian kali ini saya setting selama 3 menit. Nah, di sini terlihat ya.
Nah, dari 8.31 terakhir saya sudah melakukan pengujian ya dan uji coba tadi. Kemudian kita akan coba terlebih dahulu mengetes berapa ppm yang ada di airbagnya atau nutrisi yang ada di airbagnya ya. Kita gunakan TDS meter ya, sama seperti water monitoring. Kita akan coba cek di sini. Sebentar. Nah, di sini terlihat 1041 ya. Sebentar, kita coba ulang lagi ya. Coba di sebelah sini. Oke, 1143 ya, sudah terlihat ya. Nah, kemudian kita akan lakukan feed ya, atau feeder ya selama 3 menit itu. Jadi kita tunggu selama 3 menit. Tetapi untuk selanjutnya kita akan lihat dulu nih lengkapannya apa saja. Nah, yang pertama tuh kita gunakan tentunya AB mix ya, nutrisinya A mix dan B mix. Kemudian di sini saya taruh pompa peristaltik untuk memompa dari AB mixnya menuju ke sini ya, menuju ke kotak airnya ya, jadi penampung airnya. Nah, kemudian untuk menghidupkan pompa tersebut atau mematikannya, saya gunakan relay ya. Nah, di sini ada relay yang satu channel ya. Nah, di sini ada keterangannya, sudah saya beri keterangan. Sebentar, nggak terlihat ya. Ini adalah B mix. Nah, ini adalah A mix. Jadi kedua relay ini digunakan untuk menghidupkan pompa peristaltik ini. Nah, semuanya itu sudah terhubung ke ESP32 dan dia mengambil daya, pompanya itu mengambil daya ke aki ya. Nah, kita akan coba untuk pengaduknya ya. Nah, di sini kan sebenarnya harus diaduk nih untuk nutrisinya itu harus diaduk. Nah, jadi di sini sudah ada pengaduknya ya. Saya taruh sebentar di sini dulu karena kita akan uji coba apakah pengaduknya itu bekerja atau tidak. Nah, ini sudah berjalan untuk pompanya. Oke, sudah berjalan. Kemudian, nah ini A mixnya sudah berjalan. Ini juga B mixnya sudah berjalan ya. Pompanya sudah berjalan. Oke. Oke, dia sudah mengeluarkan airnya. Sini ya, sebelah sini. Nah, kemudian pompanya juga sudah bergerak ya. Oke, pompanya bergerak selama 5 kali ya, putar 90 derajat. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini di weather monitoring akan ada update dari dari nilai TDS-nya. Nah, di sini baru nilai TDS-nya 513 ya. Sebentar. Oke, kita cek juga di database. Saya 511. Nah, ini akan update otomatis. Tadi kan 1141 ya. Nah, ini karena sensor TDS itu memiliki sensor yang otomatis update gitu. Jadi dia dimulai dari angka terbawah. Jadi 511 nanti akan diupdate di detik berikutnya itu menjadi 600, jadi 700 gitu ya. Jadi untuk maksimal TDS-nya itu untuk sensor TDS adalah 1114 sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan TDS meternya. Jadi maksimalnya seperti itu. Nah, jadi sensor TDS itu ternyata adalah dimulai dari angka terkecil dia mengukur ya. Di sini dari 115 nanti akan diupdate menjadi 1141 gitu. Nah, kita akan tunggu saja. Nah, ini sudah menjadi 1113 ya. Nah, sudah diupdate. Kemudian untuk auto feedernya juga kita akan lihat di menu auto feeder. Sebentar ya, masih loading webnya. Masih, kita akan coba ulang akses ya auto feeder. Oke, ini dia. Nah, dia sudah last feednya ini sudah berjalan ya dan sudah update waktunya kapan 08.42 ya.
Nah, sekarang kita akan uji coba tombol feednya ini ya. Tombol feednya ini akan uji apakah dia sudah mau bekerja atau tidak ya. Nah, kita akan cek di sini sebelum ya, karena nanti ada delay di tombol feednya itu. Oke, sudah bergerak seharusnya. Oke, itu dia sudah bergerak ya. Nah, sudah mengantarkan posisi ke baknya. Oke, lihat ini ya. Kemudian di sini di bagian ini sudah bergerak, pengaduknya ya atau agitatornya sudah bergerak juga. Dan kita akan coba lihat update dari weather monitoringnya ya. Sebelah sini kita akan coba update. Oke, 522 ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang bahwa sensor TDS itu ketika kita baru baru memasukkan atau melakukan sensor TDS, baru menyalakan gitu. Jadi sensor TDS itu membaca dari bawah dia, dari bawah ke atas sampai dengan titik maksimal TDS itu sendiri gitu. Jadi nanti akan ada delay berapa sih TDS sebenarnya gitu, sehingga si mobil ini harus dijalankan secara berulang-ulang ya. Jadi tidak hanya sekali saja tetapi terus menerus gitu ya, sehingga nilai TDS-nya itu mencapai maksimal gitu. Nah, ini ternyata sudah 3 menit ya, sudah bergerak, sudah mulai bergerak untuk agitatornya, berarti dia sudah melakukan auto feeder selama 3 menit. Dan ini masih menunggu update-nya ya. Oke, kita akan cek dulu. Nah, di sini untuk database-nya kita coba cek. Nah, ini masih ya 522. Nah, kita akan coba lagi untuk yang di bagian auto feedernya. Oke, kita akan coba lagi ya, sebentar. Saya coba benerin posisinya untuk akinya dulu ya, untuk plusnya. Ini ya, akinya ini saya benerin, coba benerin dulu. Karena ini agak susah ya untuk membenarkan ini ya. Oke, kita akan coba lagi feed ya, kita pakai tombol feed. Oke, ini sudah bergerak ya, langsung bergerak dia. Oke, ini sudah memompa. Nah, sudah melakukan pompa. Nah, jadi pompanya ini selama 20 detik dia berjalan ya. Jadi selama 20 detik dia akan melakukan pompa gitu. Dia akan memompa atau mengantarkan nutrisi baik amix ataupun demixnya. Nah, nanti di situ ada sensor TDS-nya ya yang akan mengecek sensor TDS-nya. Oke. Oke, ini masih pompanya masih bergerak ya. Oh, dia masih mengalirkan nutrisi. Kemudian udah selesai, dan di sini sudah agitatornya udah bergerak juga. Oke, kita akan coba aduk otomatis, aduk manual ya dulu ya, supaya dia bercampur. Kita coba aduk manual dulu supaya TDS-nya nanti bisa update ya. Nah, kita akan coba ke menu TDS, weather monitoring ya, di bagian TDS-nya. Oke, kita akan lihat. Oke, jadi 541 ya. Nah, jadi akan update secara otomatis gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita akan menuju ke pengujian satu lagi, yaitu bagian setting ya. Baik, untuk pengujian selanjutnya saya akan melakukan pengujian mengenai menu setting. Nah, di menu setting ini terdapat 3 menu utama, yaitu pH setting, kemudian ada kerannya, dan juga di sini ada setting auto feedernya. Nah, untuk yang pertama, untuk pada bagian pH setting ini ya, kita akan melakukan pengujian. Nah, di sini terlihat ada nilai pH saat ini ya, yaitu nilainya 8,87, dan saya sudah setting sebelumnya itu di angka 9 ya, pH 9. Nah, ini keterangannya di basa.
Nah, kita sebelum kita melakukan pengujiannya atau melakukan eksekusinya di sini, inputkan, tetapi kita akan mengetahui dulu apa saja komponen-komponennya. Yang pertama tuh saya gunakan dua buah relay, yaitu pH down dan juga pH up di sini ya, pH up. Nah, pH down dan pH up ini terhubung dengan pompa peristaltik kedua ini ya, yang di sini. Pompa peristaltik satu dan ini yang kedua. Nah, jadi yang kedua ini untuk ke pH up dan yang ke satu itu untuk pH down ya. Nah, kedua pompa ini juga terhubung dengan aki. Nah, jadi prosesnya itu ketika kita menginputkan di sini ya, ketika menginputkan kurang dari 8,87, kita misalnya inputkan 6 gitu ya. Nah, jadi pH down yang akan bergerak ya. Jadi pompa apa namanya relay yang pH down ini akan bergerak, akan aktif, dan juga yang pompa peristaltik yang pH down-nya ini akan aktif, dan dia akan mengantarkan pH down-nya itu ke kotak ini dan akan melakukan pengadukan. Nah, jadi pengadukan menggunakan agitator ini saya buka di luar dulu. Kita nanti akan mengaduknya secara manual dulu karena kita akan melihat prosesnya ya. Nah, proses pengujiannya. Oke, kita coba dulu. Nah, kita akan coba di angka 7 ya. Nah, kenapa saya memilih angka 7? Karena nanti akan, kalau misalnya semakin banyak kita menyetingnya, misalnya kita pilih angka 2 gitu, nanti akan berpengaruh pada delay ya. Delay yang akan berpengaruh karena prosesnya itu lumayan lama, yaitu menghidupkan keran dan juga mengeceknya dan juga mengaduknya. Itu lumayan lama ya, sehingga menghasilkan delay yang cukup banyak, sehingga kita untuk melakukan pengujiannya itu kita pakai angka yang tidak jauh dari angka yang di sini ya, 8,87. Misalnya kita pakai angka di angka 8 gitu misalnya ya. Nah, berapakah akan diproses oleh pH setting ini ya. Kita pilih tombol OK. Oke, dan itu sudah bergerak ya pH down-nya. pH down-nya sudah bergerak, dan di sini juga sudah ada. Nah, dan pengaduknya juga sudah berputar. Kita akan adukkan manual ya. Kita akan adukkan manual lagi. Oke. Dan kita lihat untuk webnya ya. Nah, dia ada di mana? Oke, 7,91 ya. Nah, karena kenapa tidak 8 ya? Karena untuk pH settingnya ini, untuk pH sensor ya, pH sensor terutama dia memiliki kalibrasi yang lumayan mengakibatkan nilainya itu kurang efektif ya. Nah, sehingga untuk nilai pH ini dari 7,91 dari 8 itu tidak terlalu tidak terlalu banyak ya perbedaannya. Jadi bisa dibulatkan ya. Jadi 7,9 itu bisa dibulatkan jadi 8 karena untuk pH sensor pH-nya itu memiliki kalibrasi yang berbeda gitu. Nah, itu untuk pH down-nya. Sekarang kita akan coba mengaktifkan pH up dengan cara misalnya kita pakai angka di angka, misalnya kita kembalikan ya ke angka 9 gitu ya. Nah, misalnya kita kembalikan ke angka 9, jadi akan ke sini lagi ya jarumnya, nilainya. Kita klik OK. Oke, pH up-nya sudah bergerak ya. Nah, di situ pH up-nya sudah bergerak. Dan juga pengaduknya juga sudah bergerak. Kita aduk lagi ya. Oke, kita campurkan. Nah, bergerak lagi ya. Nah, inilah prosesnya kenapa saya bilang itu dia agak lama ya, karena dia mengecek dulu apakah dia sudah lebih dari yang kita inputkan atau tidak gitu ya. Makanya dia otomatis 2 kali dia hidup karena masih belum lebih dari yang kita inginkan gitu. Ini pengaduknya juga sudah bergerak tadi. Kita akan cek di sini ya. Kita akan cek coba pH-nya di 8,87. Jadi dia bergeraknya itu 2 kali. Nah, karena mohon maaf, pencampuran dari pH up-nya itu lumayan lama gitu ya. Jadi ini saya setting bergeraknya setiap 5 detik
dan ternyata dalam 1 kali 5 detik itu masih belum mencapai di angka 9 yang saya inginkan, sehingga 2 kali dia bergerak, jadinya 10 detik dia bergerak tuh ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan itu yang maksud saya dengan delay yang akan terjadi gitu. Nah, sehingga pengguna perlu menunggu untuk menyeting pH. Oke, sekian dari pH settingnya. Sekarang kita ke fitur selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian mengenai fitur keran ini ya. Nah, jadi Simobi ini berfungsi juga dari fungsionalitasnya untuk melindungi air nutrisi dari hujan. Nah, sehingga di sini digunakannya keran. Nah, keran itu ada dua ya. Nah, ada di sini satu dan di sini satu. Nah, fungsinya untuk yang di sini adalah mengalirkan air nutrisinya. Jadi nutrisinya itu dinaikkan melalui pompa ya. Nah, dari situ ke pompanya itu dari hidroponik yang paling atas, kemudian sampai turun sampai ke bawah sampai di sini ya. Nah, ketika hujan, nah jadi kerannya ini akan tutup menggunakan servo ya, tipenya M955. Nah, di sini juga ada servo, ada keran juga. Nah, jadi jika hujan di sini kerannya ini akan tutup dan juga di sini akan buka gitu untuk membuang air hujannya supaya tidak mengalir ke sini. Nah, jadi kita akan coba tes menggunakan aplikasi. Di sini udah ada statusnya ya. Nah, karena sekarang belum hujan, masih panas. Di sini status keran air hujannya tutup. Jadi keran air hujannya yang ini ya tutup ya. Nah, di sini statusnya masih tutup. Kemudian kita akan coba buka ya. Nah, coba buka apakah dia mau bekerja atau tidak. Sebentar. Oke, kita klik buka. Oke, masih menunggu. Nah, di sini statusnya ini sudah mati ya. Jadi keran untuk air nutrisinya itu sudah mati dan juga di sini sudah buka nih untuk pembuangan air hujan ya. Nah, statusnya juga status air keran hujan titik 2 buka ya. Jadi statusnya itu sudah buka di sini ya ketika misalnya hujan gitu. Tambahannya ini pompanya itu ketika hujan pompanya ini akan mati ya. Tuh, pompanya sudah terlihat nggak mengalirkan air ya, dari atas sudah tidak ada. Nah, sekarang kita akan coba buka lagi ya. Kita akan coba buka gininya keran nutrisinya ya. Jadi di sini kita akan tutup air hujannya gitu. Kalau misalnya sudah selesai hujan, kita tutup keran hujannya. Coba tutup. Sebentar. Mana nih? Tutup. Oke, nah ini sudah tutup ya, sudah mulai berjalan, ini sudah tutup. Kemudian di sini juga sudah mulai mengalir yang air hujannya karena sudah berhenti hujan gitu contohnya. Nah, di sini juga statusnya sudah keran air hujan tutup dan pompanya itu sudah berjalan. Sebentar. Oke, ini dia. Nah, pompanya sudah berjalan mengalirkan airnya ya. Nah, sekian dari saya mengenai fitur kerannya ini ya, status keran air hujannya, baik itu dari keran air yang nutrisi ataupun keran hujannya. Selanjutnya kita akan ke fitur selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu auto feeder setting ya. Nah, untuk auto feeder setting ini di sini terdapat keterangan auto feeder aktif dari 0 jam 3 menit sekali ya. Jadi setiap 3 menit dia auto feedernya itu berjalan. Itu settingan yang saya gunakan untuk pengujian ya. Nah, sebenarnya untuk settingan ini biasanya yang digunakan itu adalah 12 jam sekali, tapi untuk pengujian kali ini saya gunakan 3 menit sekali. Nah, tetapi ternyata untuk 3 menit itu lumayan lama ya, lumayan lama kita menunggunya. Kita akan coba setting menjadi 1 menit sekali ya. Nah, tapi sebelum setting seperti biasa saya akan kenalkan dulu apa saja perangkat yang akan digunakan dan bagaimana proses alurnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita menyeting ya, misalnya di sini ada 0 dan juga 0 jam dan 1 menit gitu ya. Oke, dan 1 menit kita nanti pilih tombol OK gitu ya. Nah, nanti yang akan berjalan itu adalah AB mixnya ya. AB mix yang itu mengantarkan yang ini dan juga ini A mixnya dan yang ini ya.
Nah, ini diantarkan oleh dua pompa peristetik, yaitu yang ini untuk A-nya, A mix-nya, dan ini untuk B mix-nya ya, untuk yang itu. Nah, diantarkan itu menggunakan perangkat relay juga. Nah, jadi B mix-nya on dan juga A mix-nya nanti on. Nah, nanti menggunakan diterima perintahnya itu dari microcontroller ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini sudah berjalan, A mix-nya sudah berjalan ya. Sudah diantarkan, B mix-nya juga sudah. Nah, ini karena sudah 3 menit ya, karena sudah 3 menit. Kemudian di sini juga ada agitator atau pengaduknya ya. Nah, di sini saya jelaskan di luar dulu supaya tahu dia berjalan atau tidak gitu ya. Karena kalau ditutup itu kita susah merekamnya ya. Nah, itu sudah 3 menit, kita akan setting menjadi 1 menit nih ya. 1 menit dulu ya. Kita oke. Kita masih nunggu ya. Nah, di 2.12 ya, 2 atau 23 2.14 itu ya. Nah, kita tunggu sekitaran 1 menit ya. Apakah dia bisa berjalan dalam 1 menit atau tidak ya. Nah, kita akan tunggu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu prosesnya ya, sama dengan pH setting. Kedua pompa peristetik ini dia mengambil daya dari aki, kemudian setelah dia mengantarkan, dia akan melakukan pengadukan ya. Nah, ini sebenarnya sudah masuk. Oke, sudah berjalan. Dan juga di sini pasti sudah berjalan. Nah, ini juga sudah berjalan ya. Oke, kita tunggu lagi dalam 1 menit lagi apakah dia berjalan atau tidak ya. Karena ini settingannya sudah masuk dalam 1 menit. Ini kita lihat settingnya sudah masuk ke 0 jam 1 menit ya. Oke, kita tunggu lagi. Untuk relaynya itu, untuk relaynya ini itu di sini ada B-mix, di sini ada A-mix dan sudah terhubung ke microcontroller ya. Nah, menggunakan pin yang sudah jelaskan di laporan saya. Nah, di sini juga plus minusnya sudah ada ya. Nah, ini ada minus, ada plus. Oke, ini dia sudah berjalan dalam 1 menit ya. Tuh A-mix-nya sudah berjalan, B-mix-nya sudah berjalan juga. Dan di sini sudah akan bergerak agitatornya ya. Oke, nah kita akan kembalikan lagi menjadi 12 jam 0 menit ya. Kita akan lihat. Oke. Oke, ini masih dalam proses loading ya, masih loading. Oke. Sudah menjadi 12.0 menit. Kita akan coba tunggu apakah dia 1 menit itu berjalan atau tidak gitu ya. Nah, kita akan tunggu dulu. Oke. Masih belum ya. Di 4.33 kita akan tunggu sampai menit 5.33. Oke. Nah, untuk ini AB mix-nya ini sebenarnya saya jalankan itu selama kurang lebih 20 detik 10 detik ya, mohon maaf ya, 10 detik. Tetapi dia menghasilkan sebanyak 110 ya, 100 kurang lebih 110 sampai dengan 151 ya. 151 ppm gitu ya untuk kedua AB mix-nya ya. Nah, oke, kita tunggu lagi 20 detik apakah dia berjalan. Kalau misalnya tidak, berarti pengujiannya sudah berhasil ya, karena di sini ada 12 jam bukan 1 menit ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, udah mencapai 5.33, jadi pengujiannya ini sudah berhasil karena saya setting untuk auto feedernya itu 12 jam ya. Yang tadi kan hanya 1 menit ya, jadi hanya 1 menit dia berjalan. Sekarang 12 jam sudah tidak berjalan, dan ini harus menunggu 12 jam baru dia berjalan gitu ya. Baik, sekian dari video pengujian untuk si Mobi. Terima kasih banyak.